2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Bisik-Bisik seputar ekonomi. Kali ini kita bakalan bahas tentang efisiensi kebijakan moneter, yang dimana kita lihat dari inflasi real dan inflasi ekspektasi di 10 negara nih. Inflasi bukan hanya sekedar soal kenaikan harga hari ini, tetapi juga soal apa yang diyakini masyarakat akan terjadi di masa depan. Ketika ekspektasi inflasi bisa dikendalikan, maka kebijakan moneter bekerja secara efisien. Di video kita kali ini, kita akan menganalisis seberapa efisiensi kebijakan moneter di 10 negara, termasuk Indonesia, dengan membandingkan inflasi real dan inflasi yang diekspektasi. Oke, kita masuk ke konsep dasar dari video ini, yaitu inflasi real adalah inflasi aktual yang tercatat dalam indeks harga konsumen atau CPI. Sementara inflasi ekspektasi adalah perkiraan inflasi yang diyakini oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga, pelaku usaha, dan pasar keuangan. Bank sentral yang kredibel akan mampu mengarahkan ekspektasi inflasi agar mendekati target, sehingga inflasi real tidak menyimpang jauh. Dalam analisis ini, kita menggunakan data inflasi real dan inflasi ekspektasi dari 10 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Australia, Brazil, India, Korea Selatan, dan Meksiko. Inflasi real diambil dari data CPI tahunan, sedangkan inflasi ekspektasi berasal dari survei dan konsensus pasar. Lanjut ke variabilitas inflasi 10 negara. Grafik ini menunjukkan selisih antara inflasi real dan inflasi ekspektasi di masing-masing negara. Semakin tinggi batang grafik, semakin besar pula penyimpangan inflasi dari ekspektasi. Jerman, Korea Selatan, dan Meksiko memiliki error inflasi yang sangat kecil. Kebijakan moneter sangat efisien. Indonesia dan Inggris berada di tingkat menengah, relatif stabil dan terkendali. Lalu, Brazil menunjukkan error terbesar. Ekspektasi inflasi lebih sulit dikendalikan. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas bank sentral sangat menentukan stabilitas harga. Selanjutnya, di grafik kedua tentang Indonesia, inflasi real versus ekspektasi nih. Sekarang kita fokus ke Indonesia. Garis ini menunjukkan inflasi real, sementara garis lainnya adalah inflasi ekspektasi. Tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi akibat shock global dan penyesuaian harga energi. Namun setelah itu, inflasi kembali mendekati ekspektasi pada tahun 2024 sampai 2025. Inflasi real dan ekspektasi bertemu di kisaran 2,5%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia cukup kredibel karena ekspektasi inflasi berhasil diarahkan kembali ke target. Selanjutnya, analisis komparatif. Jika kita bandingkan antar negara, terlihat pola yang jelas. Negara dengan kerangka kebijakan moneter yang jelas dan komunikasi yang kuat cenderung memiliki error inflasi lebih kecil. Faktor utama yang mempengaruhi efisiensi ialah kredibilitas bank sentral, kejelasan target inflasi, stabilitas fiskal, ketahanan terhadap shock global, kepercayaan pasar dan masyarakat. Indonesia berada dalam posisi yang relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Kesimpulannya, dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa efisiensi kebijakan moneter dapat diukur dari kedekatan inflasi real dengan ekspektasi. Kemudian juga negara dengan bank sentral yang kredibel memiliki inflasi yang lebih stabil. Indonesia juga menunjukkan kinerja yang cukup efisien dalam mengendalikan inflasi.
Ini membuktikan bahwa kebijakan moneter bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan suku bunga, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Sekian dulu penjelasan dari kita. Di video selanjutnya kita akan bahas terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan stabilitas ekonomi di negara yang kita pilih tadi. Terima kasih sudah menonton. Ini hanya pendapat kita. Jika kalian punya pendapat lain terkait pembahasan kita kali ini, Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kembali lagi bersama saya Lady dan saya Siti di Bisik-bisik seputar ekonomi. Dadah.